Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Kitabu ahkamit taharati. Bermula ini adalah kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kitab secara bahasa, secara etimologis adalah masdar. Masdar itu kata jadian. Jadi kitab itu adalah kata jadian. Kataba yaktubu kitaban. Pengertiannya adalah kumpulan. Jadi arti kitab adalah kumpulan. Dalam bahasa Indonesia, kitab artinya buku. Jadi buku adalah kumpulan secara bahasa. Secara istilah fikih, secara istilah dalam ilmu fikih, kitab adalah nama atau ungkapan yang digunakan terhadap sejenis hukum. Jadi kitab itu adalah nama atau ungkapan terhadap sejenis hukum. Jadi istilah kata jenis-jenis hukum dikumpulkan menjadi satu. Itulah kitab. Maka kalau kita bincang kitab bersuci, maksudnya adalah kumpulan hukum-hukum bersuci. Adapun bab, biasa dalam buku ada bab. Jadi bab itu lebih kecil daripada buku atau kitab. Adapun bab adalah nama atau ungkapan semacam apa saja yang masuk di dalam istilah jenis. Jadi macam itu dilingkupi oleh jenis. Jadi jenis lebih luas dari macam. Jadi bab itu adalah macam. Dia ada di dalam buku. Buku adalah jenis. Seperti kalau dalam ilmu mantik, al-insanu hayawanun natik. Insan adalah macam, sedangkan hewan adalah jenis. Jadi setiap insan adalah hewan. Hewan tak mesti insan. Begitulah dia. Jadi bab ada dalam kitab. Kitab melingkupi bab. Jadi bab adalah macam, dan kitab adalah jenis. Toharoh pula, toharoh dengan memfathahkan huruf toh. Toharoh secara bahasa, secara etimologis artinya nazafah, bersih. Maka asal bersih disebut suci. Toharoh artinya suci. Secara bahasa maknanya adalah bersih. Asal bersih, suci. Asal mau dibilang suci mesti bersih. Itu secara etimologis. Adapun secara terminologis ilmu fikih, maka ada banyak tafsiran para ulama terkait dengan toharoh, dengan dengan memfathahkan toh. Banyak sekali tafsirnya. Di antaranya adalah toharoh itu fi'lu ma tustabahu bihi salatu. Melakukan sesuatu yang boleh sembahyang.
Melakukan sesuatu yang dengan dilakukan sesuatu itu sembahyang menjadi boleh. Maka melakukan sesuatu itu disebut toharoh. Jadi tapi jangan dibataskan ini saja. Arti toharoh itu banyak secara ilmu fikih, istilahan, terminologis. Di antaranya fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu dibolehkan sembahyang. Maksudnya adalah wudu. Kemudian ghuslin, mandi, tayamum, kemudian menghilangkan najis. 4 inilah toharoh. Wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Kalau dilakukan ini maka boleh sembahyang. Itu kalau dibaca toharoh. Bagaimana kalau dibaca tuharoh? Tonya dhammah. Maka itu adalah fasmun. Adalah sebuah ungkapan, sebuah istilah libaqiyatil ma'i, untuk sisa air. Jadi kita pakai air. Air yang enggak kita pakai itu namanya tuharoh. Kalau cara dulu pakai bak. Belakangan orang dah tak pakai bak lagi, langsung aja menggunakan shower. Jadi pendek kata, air yang sisa itu disebut tuharoh. Ya, tuharoh. Kalau toharoh tadi perbuatan. Air adalah alat bersuci. Sebab air alat bersuci istadroda. Melanjutkanlah oleh penyusun menjelaskan macam-macam air. Macam-macam air ya. Air yang boleh, arti boleh itu yasihu, sah untuk tathhir, bersuci. Ada 7 air. 1 air yang berasal dari langit. Maksudnya apa ini? Turun dari langit. Bahasa kita air hujan. Jadi air hujan boleh untuk bersuci. Berarti boleh untuk yang salah satu di antara yang 3 lah. Mandi, wudu, menghilangkan najis. Tayamum kan pakai turab. Yang kedua air laut, air asin, air milhi. Wa ma'ul bahri, air milhi. Atau air milhu pun boleh dibaca, masalah. Air laut ya. Kemudian air sungai. Laut disebut asin, maka sungai disebut air hulwu, manis. Kan jadi lawan lah. Jadi air laut itu asin, maka air sungai disebut manis. Air sumur, air mata air, air salju, dan air di terjemahan embun salah, bukan air embun. Jadi air sumur, air mata air, kemudian salju, dan hujan kristal es, itu barat. Kalau salju bahasa Arabnya nada, nun dal alif maksurah, embun. Selama ini penerjemahan salah. Ya, jadi ma'ul barad ini belakangan kita sering dengar hujan es. Itulah ma'ul barad. Bedanya dari salju, kalau salju itu kondensasi udara. Jadi udara itu kondensasi jadi salju. Sedangkan es itu dia memang es kian, belakangan baru mencair. Itulah disebut ma'ul barad. Dari dulu penerjemahannya adalah embun. Itu salah. Sama dengan dari dulu diterjemahkan Abu Syaukin sebagai durian. Itu salah. Durian ya durian. Nggak ada Abu Syaukin durian. Kemudian Abu Sya'rin rambutan nggak ada. Orang Arab tetap aja bilangnya rambutan. Nggak ada Abu Sya'rin itu rambutan.
Nah, ma'ul barad semua terjemahan adalah embun. Salah. Embun itu nada. Maka di kitab ini dijelaskan air salju adalah dari langit dalam keadaan cair kemudian membeku di permukaan bumi. Nah, dan itu tidak didapat kecuali di daerah dingin. Sedangkan barad adalah dari langit, dia dalam keadaan padat. Nah, persis macam garam. Barulah kemudian dia mencair di permukaan bumi. Nah, ma'ul barad. Ya. Jadi bedanya dari salju. Jadi sebenarnya belakangan orang heran hujan kristal es. Sebenarnya tak perlu heran karena ribuan tahun yang lalu kitab sudah menyebutkan ma'ul barad. Gitu. Maka kalau heran justru itu menegaskan kita memang tak mengetahui informasi tentang itu. Padahal seluruh kitab menyebut ma'ul barad. Jadi ma'ul barad adalah an-nazilu minas samai jamidan kal milhi summa yanma'u 'alal ardi. Nah, dia memang dari langit dia turunnya kristal. Baru mencari muka bumi. Sedangkan salju an-nazil minas samai ma'ian. Dia dari langit adalah cair, summa yajmadu 'alal ardi. Baru kemudian dia membeku atau memadat di bumi. Ini ya. Nah, 7 ini yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. 7 ini dapat dihimpun dalam sebuah perkataan yang turun dari langit atau yang terbit dari bumi. Macam mana pun sifat asal kejadiannya. Nah, jadi yang tercurah dari langit atau yang terbit dari bumi. Macam mana pun asal kejadiannya. Nah, misal kata macam kita di sini air belerang. Tak ada masalah. Sebab itu bukan ditambah belerang. Kan? Berwudu aja, mandi. Sekaligus malah itu memberikan efek kesehatan. Jadi ringkasnya yang turun dari langit atau tercurah dari langit dan yang terbit dari bumi. Walau mungkin melekat di pakaian warna air tadi. Misal kata banyak besinya, melekat. Itu secara hukum boleh untuk berwudu, mandi hadas besar, menghilangkan najis. Atau bau. Apalagi kalau bening dia. Pokoknya yang dari langit atau yang dari bumi. Udah, gitu. Ya. Kemudian ayat terbagi 4 bahagian. Yang pertama suci pada dirinya, mutahhir, dia mensucikan pihak lain. Dia suci dan mensucikan pihak lain. Dan tak makruh menggunakan, ghairu makruh isti'maluhu, ghairu makruhin isti'maluhu. Tak makruh menggunakannya. Dirinya suci, dia bisa mensucikan yang lain. Tak makruh untuk dipakai. Itulah namanya air saja. Nah, bahasa kita ma'ul mutlaq, air saja, air. Nah, itulah dia ya. Dia tak ada syarat untuk menyebutkan kata-kata air itu di belakang. Nah, itu namanya syarat yang mesti, tak ada. Kalau macam air kelapa, dia mesti ada kata-kata kelapa di belakang. Kalau enggak tak tahu kita itu air kelapa atau bukan. Jadi di belakang tu namanya kait yang lazim. Kait itu artinya syarat yang mesti. Nah, kalau air mutlak tak mesti sebutkan begitu. Dia bilang air aja. Paling sebut air laut lah karena tempat dia di laut. Tapi orang nggak akan ngerti air kelapa kalau tak disebut kata-kata kelapa. Tak ngerti orang air, katalah air teh.
air kalau cara kita mungkin air kopi. Tak ngerti orang, mesti ada kata-kata kopi, mesti ada kata teh, mesti ada kata tebu, mesti ada kelapa, baru orang ngerti ini air apa. Mesti itu namanya lazim. Ikatan di belakang itu namanya kait. Sedangkan air mutlak ini tak ada ikatan yang mesti. Air saja. Ya kan perlu juga dibilang kata-kata sumur, kata-kata sungai. Maka tidak mengapa ikatan yang dapat dipisahkan dari kata-kata air dalam kaitannya sebagai air mutlak seperti air sumur. Jadi sumur itu adalah tempat dia, bukan watak asal air, hanya tempat saja, gitu. Sebab kalau tak jadi sumur dia disebut air mata air. Itu hanya asal kejadian, bukan watak si air. Makanya itu nanti namanya kait yang munfak. Munfak artinya yang bisa, yang tak mesti. So ada kait lazim, ada kait munfak. Kait lazim tak bisa, dia mesti sebutkan. Kalau tak tahu orang. Sedangkan kait munfak ni tak mesti sebutkan, bisa lepas dia. Maka kait munfak tidak mempengaruhi keadaan air sebagai air mutlak. Jadi ringkasnya dari langit atau dari bumi, itu aja. Mudahnya. Ya. Itu yang pertama, suci pada dirinya, mensucikan bagi yang lain, tidak makruh. Ada pula suci pada dirinya, mutahhirun. Dia mensucikan tapi makruhun. Makruh pemakaiannya pada badan, bukan pada pakaian. Itulah namanya air terjemur. Air terjemur. Al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Air yang dipanaskan efek matahari. Ini harus ingat. Jadi air musyammas itu adalah air panas efek sinar matahari. Sebab ada yang memahamkan air musyammas ini kalau kita berwuduk dalam cuaca atau udara dingin, lantas air itu kita panaskan, maka itu pun makruh, kata dia. So itu air musyammas, kata dia. Dia lupa sudah disebut air musyammas itu al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Yaitu yang dipanaskan sebab efek sinar matahari. Jadi bukan efek api. Ada yang menyampaikan begitu. Jadi disampaikannya bahwa kalau dipanaskan pun dengan kata cara kita kompor, itu masuk air musyammas. Salah. Ya. Baik. Makruhnya itu secara agama bila air itu berada di qatrin harin, di daerah tropis. Nah, syaratnya. Jadi dia terjemur atau panas sebab cahaya matahari, itu nomor satu berlakunya di daerah tropis. Nah, dengan sendirinya maka di Indonesia nggak berlaku. Se-Indonesia sendiri ini bukan daerah tropis. Kelembaban udara Indonesia ini tinggi. Bagaimana disebut dia tropis? Mesir aja itu qatrun mu'tadil. Itu daerah yang sedang. Bukan disebut daerah har, panas. Maka dengan sendirinya ma musyammas itu tak ada di Indonesia.
Se-Indonesia bukan qatrun har. Nanti bisa dicari informasinya. Berapa persen kelembaban udara Indonesia? Maka di Indonesia jamur mudah tumbuh karena udaranya lembab. Nah, ini harap dipahamkan ya. Fi ina'in, di wadah, muntaba'in. Nah, di wadah yang muntaba, dapat dibentuk. Di terjemahan apa? Bejana? Nah, itulah. Yalah, kita mengartikan secara apa yang tertulis dulu. Di bejana muntaba, yang dapat dibentuk, direka. Nah, tentu maksudnya adalah logam. Jadi penerjemahan muntaba menjadi logam adalah penerjemahan bukan secara literally, tapi langsung bahan. Nah, jadi secara syarak makruhnya itu bila terjemur di daerah panas dan wadahnya adalah wadah yang dapat dibentuk logam. Ya. Kecuali bejana emas dan perak. Karena keduanya adalah material murni. Nah, kalau emas perak. Jadi kalau di daerah tropis dijemur wadahnya itu emas perak, air yang di wadah itu tak makruh juga dipakai. Jadi syarat nomor 1 daerah tropis, syarat kedua bejananya bejana logam, bukan emas dan perak. Mengapa emas dan perak? Karena emas dan perak itu adalah material murni. Li sofai jauharihima, karena murni material keduanya. Ya. Meskipun Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Imam Nawawi mengatakan air musyammas tak makruh. Imam Nawawi mengatakan tidak makruh air musyammas. Ya. Jadi gini, kalau belajar fikih ini memang mestilah matan. Kita tak baca matan takrib karena lebih mudah dengan Fathul Qarib. Maksudnya lebih mudah, lebih jelas. Tapi nanti kalau kita baca kitab, itu resiko belajar fikih itu begitu. Misalkan kita tamat matan saja, tak kita lanjutkan kepada syarah, maka kita memastikan matan itulah dia. Padahal khilafiyahnya cukup banyak. Gitu. Ya. Wa idza barada zalatil karahah. Kalau air musyammas itu dingin, hilang makruh. Jadi kemakruhan syarat berikutnya setelah berada di daerah panas, di wadah logam selain emas dan perak adalah dipakai di tubuh, bukan di pakaian. Syarat ketiga. Syarat keempatnya ketika panas. Kalau sudah dingin, zalatil karahah, hilang makruhnya. Dan Imam Nawawi memilih tidak makruh secara mutlak. Ada di situ ya. Tak makruh air musyammas secara mutlak. Karena hadis yang digunakan adalah dhaif menurut sebahagian ahli hadis. Ada tak ada syarat tadi di daerah tropis, bejana logam, digunakan di tubuh, dipakai ketika panas, ada syarat itu. Atau tak ada syarat itu, tetap tidak makruh menurut Imam Nawawi. Karena hadis yang dijadikan dalil menurut sebahagian ahli hadis adalah dhaif. Ya. Makruh juga air yang sangat panas dan sangat dingin. Nah, ini makruh. Kali ini nggak ada hubungan dengan musyammas. Ini ada hubungan dengan masyaqqah, sulit. Atau ad-dararu yuzal. Bukanlah masyaqqah. Ad-dararu yuzal. Mudarat itu mesti dibuang.
mudarat mesti dibuang. Jadi air yang sangat dingin, sangat panas makruh. Tak ada hubungan dengan musyammas. Ya. Makanya maka air yang sangat dingin, maka air yang sangat panas bila beresiko bagi tubuh risiko ya. Ada risikonya bagi tubuh, maka itu makruh. Harus paham di sini? Insyaallah ya. Yang ketiga, suci pada dirinya. Tahirun ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Dirinya suci, tapi tak bisa mensucikan yang lain. Yaitu air bekas pakai. Bukan air sisa. Kalau air sisa tadi tuharah, air bekas pakai. Bekas pakai itu mustakmal. Ya. Air bekas pakai dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya, misal katalah ya, berwuduk kita kan basuhan pertama kita itu kan. Nah, itu kan masih berfungsi raf'ul hadas. Terlepaslah dia dari anggota tubuh, maka air yang lepas dari anggota tubuh itu disebut ma'ul mustakmal. Dia suci tapi tak bisa mensucikan. Namanya air bekas, bukan air yang di bak. Itu air sisa, bukan air bekas. Bedakan sisa dari bekas. Itu air sisa. Kalau ini air bekas. Ya. Jika tak berubah. Ya. Ini teori aja, nggak ada dalam praktik ini. Yang berikut, syarat berikut, penjelasan berikut itu nggak mungkin ada dalam praktiknya. Itu kita mengetahui. Ini teori saja. Jika tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari yang sebelumnya. Ya. Jadi air bekas pakai, yaitu air yang sudah digunakan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi teteslah dia dari anggota tubuh. Jika air itu tidak berubah dan volumenya tak bertambah setelah terpisah. Masalahnya siapa yang mengukur volumenya? Itu saya kata tadi. Ini pada dataran teori, praktiknya. Ba'da tibari ma yatasharrabuhul maghsul minal ma'. Setelah mempertimbangkan air yang diserap oleh anggota tubuh yang dibasuh. Jadi kalau kita berwudu misal kata kan ada juga diserap air itu oleh anggota tubuh. Berapa cc itu diserap? Maka air yang keluar ini disebut air mustakmal jika volumenya tak berubah setelah mempertimbangkan berapa cc yang diserap. Jadi dianggap tak bertambah volumenya. Dianggap tak bertambah volumenya. Maka air itu disebut air mustakmal. Yang begini-ginilah yang mesti jelas kita. Ini hanya ada pada dataran teori. Praktik siapa yang mengukur? Tapi kadang itulah kita keras sekali pada teori. Yang kita malas lah. Ukur aja lah. Ukur aja. Timbang aja katanya. Ngapain pula nimbang-nimbang? Nyari timbangannya lagi. Kadang-kadang itulah. Tapi ya kadang-kadang orang mau bertengkar dia, kita tak ikutlah. Jadi ringkasnya air mustakmal adalah air bekas pakai untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Ya. Apalagi air yang suci tapi tidak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Yaitu al-mutaghayyir. Air yang berubah.
Termasuk bahagian ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Sebab benda suci yang larut di dalamnya. Jadi ada benda suci larut di dalam dia. Berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Maka air itu suci tapi tidak menyucikan. Tak usah susah lah. Contohnya teh. Air teh, masukkan teh. Kan berubah deh. Dengan sesuatu, dengan benda suci yang larut di dalamnya. Kopi, gula, kan berubah. Dia suci tapi tidak menyucikan. Paham nih? Tak usah susah-susah. Belajar fikih apa ya? Sabalah berkerut-kerut. Biasa aja. Masukkan gula, kacu. Kan berubah. Apanya? Rasanya. Suci tapi tak menyucikan. Masukkan teh. Kan berubah. Apanya? Warnanya. Teteskan minyak wangi. Kan berubah. Apanya? Aromanya. Dia suci tapi tidak menyucikan. Itu masuk bagian tadi. Jadi bagian ketiga dia tidak menyucikan. Apa itu? Air mustakmal. Air suci tidak menyucikan. Suci dirinya, tak bisa menyucikan pihak lain. Apa itu? Dua. Satu air mustakmal. Kedua, air yang berubah sebab benda suci yang larut di dalamnya. Ya, tak paham nih? Ya. Perubahan itu yang menghalangi kita menyebutkan air itu secara mutlak. Jadi tak bisa lagi dia disebut air mutlak. Sebab perubahan tadi. Maka air yang dimasukkan kaporit masih sah. Sebab kita tidak pernah sebutnya air kaporit. Walau di situ ada terasa agak aroma kaporit. Jadi taghayyuran yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi. Yang perubahan itu menghalangi pemutlaan nama air. Maka kalau orang di sebagian tempat mau ziarah kubur, kan ada jual air. Air apa namanya itu? Kan udah jadi air mawar deh. Walau secara zahir tak nampak perubahan itu. Tapi dah disebut air mawar. Sementara dari PAM sendiri tak pernah nyebut air kaporit. Walau ada perubahannya. Kan ada perubahannya. Tapi ingat kalau di kitab Arabnya yamna'u taghayyuran yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi. Perubahan yang menghalangi kita menyebutkan air itu secara mutlak. Jadi perubahan itu enggak bisa membuat kita menyebut air saja. Air saja. Saja itulah mutlak. Enggak bisa. Kalau begitu kondisi airnya, air itu suci tapi tidak menyucikan. Boleh paham nih? Air sungai kan berubah, apalagi kalau udah hujan. Kan berubah deh. Jadi keruh. Itu tidak masalah. Sebab tidak mengubah nama air. Tetap saja air sungai. Apalagi nanti ada ketentuan perubahan itu begini. Boleh paham ya? Tapi kalau air sungai itu jadi air mutanajis, maka saat dia mutanajis nggak bisa dipakai. Ini saat dia mutanajis tak bisa pakai. Tapi kan nanti hujan atau apa, najisnya hilang, bisa pakai. Tapi saat dia mutanajis itu tak bisa pakai. Ini ya.
maka dia suci tapi tidak mensucikan. Perubahan itu secara konkret atau anggapan. Perubahan konkret itu dapat dilihat, dapat dibaui. Takdirian artinya adalah anggapan. Perubahan itu bersifat indrawi atau anggapan saja. Apakah perubahan itu perubahan indrawi atau anggapan? Tak jadi masalah. Yang penting jangan sempat mengubah kemutlakan air. Kalau mengubah maka tak bisa. Boleh paham ya? Macam mana maksudnya ini perubahan indrawi atau anggapan? Seperti bercampur atau larutlah di dalam air itu zat yang sifatnya sama dengan air. Zat itu sama sifatnya dengan air. Itu nama perubahan anggapan. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Seperti air mawar yang sudah hilang aroma mawarnya. Air mawar tadi udah hilang aroma mawarnya. Kemudian dimasukkan ke dalam air yang suci lagi menyucikan. Seandainya masih ada aroma mawarnya, air yang semula itu yang ditambahkan air mawar, berubah enggak aromanya? Seandainya ini ada wadah berisi air, tambahkan air mawar, tapi air mawar tadi sudah enggak ada aroma lagi. Seandainya masih ada aromanya, air yang di wadah tadi berubah enggak aromanya jadi aroma mawar? Seandainya berubah, maka air ini suci tapi tidak mensucikan. Walau sekarang aroma mawar itu sudah tak ada. Boleh paham nih? Kan? Dan air musta'mal. Air musta'mal tadi itu takdirian. Perubahannya adalah anggapan, tak nampak. Kan? Tapi Imam Abu Hanifah diberi Allah keramat. Pernah nampak dia air itu bukan kurang dari 2 kula, lebih dari 2 kula. Allah izinkan beliau nampak dosa yang dibawa oleh air wuduk tadi. Air itu mercik ke dalam bak. Jadi air bak itu menjadi sangat hitam. Maka beliau berfatwa, air tetesan itu, sekecil apapun tetesan itu ke dalam air itu 2 kulah kah atau berapakah, maka air itu air mutanajis. Tak bisa lagi untuk berwudu. Namun belakangan beliau munajat kepada Allah agar keramat itu dicabut. Keramat itu dicabut. Setelah dicabut keramat itu kan tak nampak lagi beliau dosa itu. Maka beliau berfatwa, air yang mercik ke tempat itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Itulah maka kita berani mengatakan fikih itu bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bukan apa yang kita tahu. Ya. Nah, jika perubahan itu tidak mengubah kemutlaan nama air. Perubahan itu tidak mengubah kemutlaan nama air. Contohnya tadi lah, air pam tadi. Bi'ankana tagayyuru bitahhir yasiran. Perubahannya dengan sebab benda suci yang masuk ke dalamnya, tapi sikit aja. Atau dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air itu. Sekarang, contohnya tadilah air mawar yang sudah kehilangan baunya. Wa qaddira mukhalifan. Dipandanglah benda yang mencapuri tadi itu berbeda dari air.
Dipandang saja begitu, dianggap saja begitu, kan? Tetapi tidak mengubahnya. Contoh air mawar tadi, air mawar sikit, tapi udah tak ada lagi baunya, kan dia mukhalifan. Walaupun sama benda cair, tapi dia air mawar. Masukkan ke dalam bak tadi, sikit, dan tidak mengalami perubahan apa-apa. Fala yaslubu tuhuriyatuhu. Tunggu dulu. Ya. Fala yaslubu tuhuriyatuhu. Maka tidak hilang fungsinya sebagai alat bersuci. Boleh paham nih? Kan saya aja yang paham. Masukkanlah. Kan tadi ceritanya perubahan indrawi atau anggapan. Ini gitu. Perubahan indrawi contohnya tadi kalau cara kita adalah air kaporit, air pam. Kan perubahan sedikit, tidak mengubah nama air. Perubahan yang takdiri, yang anggapan, contoh macam tadi adalah air mawar tadi. Tapi bau mawarnya sudah hilang, sudah masukkan. Seandainya aromanya nggak hilang, aroma mawar itu tidak asli air mawar, kita masukkan sedikit. Kan dia berbeda dari air itu, walau sama-sama benda cair, masukkan. Tapi sikit. Saking sikitnya tidak mengubah nama air. Maka air ini tidak hilang fungsinya sebagai alat bersuci. Memang hati-hati, jangan, kadang kaku kali kita. Warna berubah. Selama tidak menghilangkan kemutlaan nama air. Sekarang air di gelas, masukkan teh, berubah warna dia. Masihkah kita bilang air biasa atau air teh? Kan udah berubah. Tapi air pam tadi, masihkah kita sebut air biasa atau air kaporit? Kan air biasa. Ya tapi kan gini-gini. Ya udahlah, kita panjang kalam tuh tak bagus. Ya udahlah kata kita. Jadi air itu tak bisa pakai kata kita. Tayamumlah Anda kata kita. Ya macam mana cari tanahnya? Kan jadi masalah. Kebiasaan kita begitu. Ingin nampak hebat, tapi terbentur pada tembok masalah. Karena memang pepatah Arab begitu, bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur Zamzam, kau akan dikenal orang. Jadi suka yang luar biasa supaya dikenal. Kita biasa-biasa aja lah. Memang efeknya jadi nggak dikenal. Gitu ya. Sampai sini paham nih? Fahuwa mutahhirun li ghairihi. Jadi kalau tidak hilang fungsinya sebagai alat bersuci, maka dia dapat mensucikan bagi yang lain. Yang penting perubahannya itu yasiran, sikit. Apa ukuran sikit? Ukurannya air tadi tidak dinamai dengan nama pengubahnya. Itu aja. Mudahnya air dari langit, air dari pakai aja dah. Gampang. Makanya nggak berlaku entah-entah. Urut aja dah. Kalau ternyata filmnya nanti dibuka Allah di akhir, ternyata air ini air yang ghairu mutahhir, sudah selesai. Itu kan di akhirat. Urusan kita kan hukum di mana? Di dunia kan. Akhirat kan tak ada hukum nih. Sudah selesai dah. Jadi kalau pakai ilmu ibadah mudah. Dah. Wahturiza biqauli khalata at-taharin mujawir lahu fa innahu bakin la tahuriyatihi. Dan dikecualikan dengan kata-kata air yang berubah sebab benda suci yang larut di dalamnya. Perhatikan ya. Air yang berubah sebab benda suci yang larut di dalamnya. Itu disebut bercampur ya.
bercampur. Ada terjemahan kan. Memang enak-enaknya pakai bahasa Arab. Ya, tapi tak apalah. Lebih enak larut daripada bercampur. Situ bercampur kan? Lebih enak larut. Larut itulah nanti istilahnya mukhalid. Dikecualikan dengan perkataan Tuan Syekh bahwa air yang berubah sebab benda suci yang bercampur adalah benda suci yang tidak bercampur atau tidak larut. Benda suci, tapi dia tak larut dalam air. Maka air itu tetap fungsinya sebagai alat bersuci. Contoh, sekalipun berubahnya banyak. Sebab benda suci tadi tidak larut di dalam air. Contoh, tapi kalau yang asli ya, minyak cengkeh. Minyak cengkeh yang ori, itu dimasukkan ke dalam air. Dia nggak akan larut di dalam air. Nggak akan larut. Kalau orang bilang air dan minyak nggak bercampur, iya. Tapi kalau minyak cengkeh yang ori itu masukkan ke dalam, dia nggak akan larut. Tapi kalau kita cium air itu, bau cengkeh. Air itu tetap suci, lagi menyucikan. Sebab apa? Benda yang masuk ke dalam tidak bercampur atau tidak larut dengan air. Sehingga nanti kalau kita tuang itu, misalkan adalah tah gelas lah, tah apa kan, gelas berisi air, masukkan minyak cengkeh pelan-pelan ke dalam. Oke. Nanti kalau kita tuang airnya, minyak cengkehnya tinggal. Ini dia. Itu namanya mujawir. Kalau yang larut tadi macam gula, itu namanya mukhalid, larut. Minyak cengkeh adalah. Saya mencontohkan minyak cengkeh ini karena memang saya menyaksikan. Campurkan ke dalam tuh, tak larut deh. Tapi air itu bau cengkeh. Apakah baunya itu sebab larut? Tidak. Itu sama dengan kalau katalah mudahnya kolam. Di luar kolam tu ada bangkai tikus. Cium airnya. Mau-mau nanti itu bau bangkai. Padahal bangkai tak masuk ke dalam. Maka air tetap suci lagi menyucikan. Bangkai yang di luar itu disebut namanya mujawir. Istilahnya mujawir. Tak larut. Makanya hati-hati kalau kita kini kan sekarang mudah pergi kemana-mana, ada air kok bau airnya, berwudu aja udah, pakai air tadi. Selama tak nampak pasti ada benda yang merusakkan air. Nah, satu kawan kita mau hati-hati, istilah ihtiyat lah, tunggu dulu, cari dulu. Kita udah selesai sembahyang, dia masih cari air lagi. Maksud dia hati-hati, tapi sesungguhnya dia dibimbing oleh kebodohannya. Kalau kita tidak, tak ada benda apa-apa kita tengok. Nah, udah, pakai aja. Aman. Ya. Sekalipun perubahan itu kasiran, banyak, itu tidak mengubah status air sebagai air yang suci lagi menyucikan. Ya. Begitu juga lah perubahan sebab benda yang larut di dalam air tapi la yastaghnil ma'u anhu. Yang air tak bisa lepas dari benda tadi. Seperti tin tanah. Air itu berubah sebab tanah. Tak masalah. Sama saya tidak masalah. Atau tuhlab. Tuhlab diartikan apa situ? Kiambang. Lumut. Misalnya lah. Lumut. So banyak lumut, air tadi berubah jadi hijau. Tak apa. Sah. Pakai. Sebab dia la yastaghni. Kata kuncinya la yastaghnil ma'anhu. Air tak bisa lepas dari lumut. Lumut tak bisa lepas dari air. Kalau ada lumut pasti ada air. Nanti orang bilang bukan air lembab.
udahlah, malas menurut saya. Lembab itu bukan air rupanya. Ya tapi kan nggak genang Pak, yang bilang genang siapa? Jadi yang gini-gini malas ladeninya, tapi itu tadilah kalau nggak diladeni tersinggung. Diladeni kita jadi bodoh. Namanya lumut pasti air. Bukan dekat. Memang lumut itu di air. Lumut itu di air. Ya, mana ada awak tengok? Coba kan basah. Ya, berarti kan nggak banyak. Udahlah. Awak malas. Capek. Logika kita apa kali? Payahlah. Nggak jalan. Cara pikir kita itu nggak jalan. Jadi susah. Ini ya. Wa ma fi makarihi, dan apa sajalah perubahan yang berada di tempat air itu menggenang. Makor tempat tetap. Maksudnya air itu genang, situ lama-lama dia berubah airnya tadi. Maka itu suci lagi menyucikan. Wa mamarihi, dan di tempat laluan air. Dia lalu, mesti lewat sini air tadi. Tapi kalau lewat sini, dia mesti mengalami perubahan. Nah, karena di sini mungkin ada zat-zat di dasar laluan air itu yang mengubah warna dia kah, bau dia kah, rasa dia kah. Ini tetap suci lagi menyucikan. Wal mutaghayyiru bitulil maksi fa innahu tahurun. Perubahan sebab lama menggenang, maka air itu tetap tahur. Suci. Ya, suci. Ada paham nih? Jadi mudahlah insyaallah. Susah-susah. Ada air berwudu. Nah. Tak ada air, ada tayamum. Tapi kapan kita tak ada air? Makanya agak susah ya. Kita kapan tak ada air? Ada aja. Ya tapi awak kan maunya 3 kali. Itulah kita kan cari jalan keluar. Bisa sekali ya sekali. Ngapain pula harus 3 kali ya. Wal qismu rabi, yang keempat ma'un najasin, air yang mutanajis. Air mutanajisun. Air yang ternajisi. Artinya air ini suci. Cuma mengalami perubahan sebab najis. Dia ada 2 itu. Satu air yang sedikit. Air sedikit adalah air yang halat fihi najasatun, yang masuk najis padanya, berubah atau tidak. Jadi air sedikit kemasukan najis, maka air itu disebut air dan najis. Itulah air yang kurang dari 2 kulah. Ya. Air yang kurang dari 2 kulah. Berapa liter 2 kulah? Tak ada kesepakatan. Ini saya catatkan ya. Imam Nawawi katakan 2 kulah itu 174,58 liter. Imam Nawawi. Jadi 2 kulah menurut Imam Nawawi adalah 174,58 liter. Itu 2 kulah. Imam Rafi'i mengatakan 176,245 liter. Ya kan? Jadi dekat-dekat lah. 174, 176. Ustaz Wahabah Zuhari 270 liter. Ulama Irak mengatakan 255,327 liter. Jadi 255,327 liter. Jumhur ulama 216 liter. Jadi kalau mau cepat ikut yang Nawawi. Gitu. Lebih kurang 175 lagi lah, panjang, lebar, tinggi berapa senti. Berarti kena yang di Bigu itu segitu bisa dengan 5,5.
Makanya ikut mana? Kan kalau dia panjang lebar tinggi kali 3 saja. Kalau 30 cm kali 30 cm kali 30 cm berapa? 60. Hah? 30 kali 30 kali 30. Sudah 270. 174 lah. 174 ini lebih kurang 55,9 cm kubik. Lebih kurang 55 55.9 56. Nah, jadi katakanlah kalau 56 dia udah lah itu. Udah 2 kula. Saya mau hati-hati ambil yang 270. Pas masuk najis nanti hajab. Tapi dalam madzhab Imam Maliki, air yang kurang dari 2 kula, kemasukan najis yang sedikit, tidak mengalami perubahan, air itu suci lagi menyucikan. Itu madzhab Imam Maliki. Air tadi kurang dari 2 kula. Sedikitlah dia ya. Masuk najis. Dan tidak mengalami perubahan. Jadi, air sedikit tadi tidak mengalami perubahan. Kurang dari 2, sedikit itu kurang dari 2 kula. Masuk najis enggak mengalami perubahan. Maka dalam madzhab Imam Maliki, air itu tetap suci lagi. Dan Imam Ghazali merekomendasikan ikut mazhab Imam Maliki. Jadi boleh, kalau masalah. Itulah kalau kita baca fikih banyak kitab atau makin luas kitab. Jadi makin mudah. Kalau bacanya kitab yang matan katakan, itu memang untuk ilmu oke lah, tapi kita jadi ruang gerak menjadi lebih terbatas. Kalau luas, maka ikut madzhab Imam Maliki dan itu direkomendasikan oleh Imam Ghazali. Maka kalau kita kurang dari 2 kula masuk najis, pakai aja. Tak masalah. Selama tidak mengalami perubahan. Dikecualikan dari ini adalah min hadzal qismi adalah bangkai yang tidak mengalami sistem peredaran darah ketika dibunuh atau ketika dikoyak anggota tubuhnya, kadzubab seperti lalat. Tak ada masalah. Kan ada sistem peredaran darah. Ada sistem peredaran darah. Nanti sistem peredaran darah itu ada sistem peredaran darah terbuka, sistem peredaran darah tertutup. Macam lalat tuh mana sistem peredaran darah dia? Kan? Itu dimaafkan dengan catatan tidak dicampakkan secara sengaja. Tidak dicampakkan secara sengaja dan tidak mengalami perubahan. Jadi kalau dicampakkan secara sengaja, air kurang dari 2 kula, maka air itu mutanajis. Atau tidak sengaja, tapi air itu mengalami perubahan, maka air itu air mutanajis. Tapi kalau pakai madzhab Imam Maliki tadi, maka air itu tidak mutanajis. Dengan syarat samalah, tidak dimasukkan najis ke situ. Kalau masukkan berarti kan sengaja. Itu tetap dipandang sebagai najis. Kita beruduk kata satu tempat. Kita tengok baknya tiba-tiba ada bangkai cecak. Enggak ada masalah selama tidak mengalami perubahan. Bukan kita yang mencampakkannya ke dalam. Boleh paham nih? Sebenarnya mudah. Cuma diseram-seramkan kan. Begitu juga najis yang la yudrikuhat tarafu. Najis yang tak dapat dilihat oleh mata. Jadi maafkan. Kita buang air kecil, itu ada percik-percik itu kalau kena sinar matahari nampak loh. Macam saya cakap nih kan, ini kalau disorot sinar matahari nampak uap yang keluar. Itu la yudrikuhat tarafu. Tak dapat dilihat oleh pandangan mata. Itu dimaafkan.
Adapun hadis Rasulullah tentang yang disiksa 2 orang di dalam, satunya memang dia tidak beristinja. Ini bukan, kita istinja. Perciknya yang halus-halus tuh manalah nampak kita. Itu dimaafkan. Fakullun minhuma la yunajjisul ma'i'ah. Maka keduanya itu tidak menajiskan benda cair. Yang mana yang dua tadi itu? Itulah yang bangkai yang tidak memiliki sistem peredaran darah dan najis yang tak dapat dilihat oleh mata. Ada banyak yang lain, tapi tengoklah Mabsutat, kitab yang tebal-tebal. Nah, itu nantilah ya. Yang kedua, air mutanajis itu adalah dia banyak 2 kulah atau lebih, tapi berubah sedikit atau banyak. Dia 2 kulah atau lebih, masuk najis berubah, maka air itu air mutanajis. Saya paham insyaAllah? Ya. Tapi jangan dibuang. Jangan dibuang. Tambahkan aja air lagi. Saking banyaknya dia jadi lebih dari 2 kula. Setelah ditambahkan, dia hilang perubahan najisnya. Maka air itu suci lagi. Ya. Ini untuk baca saja, tapi tak ada dalam kenyataannya. 2 kula adalah 5 kati Baghdad. 2 kula adalah 5 kati Baghdad, lebih kurang menurut kaul yang paling sahih. Pada keduanya. Kedua mana? Kedua 500 dan lebih kurang. Itu menurut kaul yang lebih sahih. Kati Baghdad itu menurut Imam Nawawi adalah 128 dirham, 128 4/7 dirham. Itu untuk ilmu aja. Mana lagi? Orang Arab sendiri pun dah nggak ngerti lagi. Ada. Yang mana? Orang saya tanya orang waktu itu dia orang Baghdad ya. Dia orang Baghdad. Militer. Saya tanya sama dia, jelaskan nih. Jelaskannya lah. Habis itu dia bilang, Arab pun tak pakai lagi nih. Jadi untuk apa menghabiskan waktu menjelaskan ini? Semacam gini kan. Berapa kilogram zakat fitrah? Ya udahlah 2,7. Untuk apa dicari lagi sak yang dibuat oleh Rasulullah dulu? Ada gitu enggak? Untuk apa? Enggak. Gunanya itu apa? Sedangkan orang sekarang mau dikuburkan di Mars, tak lagi di bumi. Oh kita, untuk fungsinya itu apa? Untuk ambil berkat, kata dia. Itulah aja dia. Jadi kita Islam ni yang rasional, jadi kayak begitu-gitulah. Untuk ambil berkat. Inilah yang Rasulullah. Perlunya apa? Kan nggak ada. 2,7. 2,5. Oh enggak, bukan 2,5. Kami hitungnya 1,9. 1,9. Masalahnya apa? Nah, dicari-carilah. Inilah apa dia sak yang dibuat ya, pada masa Rasul. Kita kata apa yang memastikan ini masa Rasul? Ini dapat dia sanad dari ini. Udahlah, awak malas lah. Ini maunya maju kan. Orang udah sibuk transaksi pakai kripto kan. Kita masih begitu juga. Ya. Seterusnya, penulis meninggalkan bahagian kelima. Air yang suci tapi haram dipakai. Suci lagi menyucikan tapi haram dipakai. Seperti berwudu menggunakan air hasil rampokan, hasil begal. Nah, air tadi dibegal. Nah, nanti namanya ini haramnya bukan haram zati, tapi haram aridi. Haram sebab-sebab perolehan, bukan benda itu yang haram. Au musabbal li syurbi, atau air yang didonasikan orang untuk minum. Namanya air musabbal itu sabilillah. Asal kata musabbal itu sabilillah. Air yang didonasikan untuk kepentingan umum. Minum. Nah, tapi digunakan untuk berwudu, haram hukumnya. Karena tidak sesuai dengan peruntukan. Nanti dia bilang lebih tinggi mana berwudu apa minum?
Oh, udahlah, kita malas yang gini-gini. Sama kayak air kemasan kemarin. Maksudnya? Ya ada satu kegiatan orang nyumbang air kemasan untuk diminum orang. Datang dia nggak ada air wudhu pakai. Nah, sama lah. Udah, Kalau beli nggak mana? Maksudnya? Air itu. Maksudnya gimana? Kalau bisa beli pak yang lain nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Ini kan air sumbangan. Ini kan sumbangan orang untuk minum. Langsung Ini kan misalnya ada acara entah apa kan disumbangin untuk minum. kita pakai. Dia pakai untuk wudhu. Termasuk istinja kan. Orang suruh untuk minum. Iya. Nanti kata dia, tinggian mana? Berwudhu apa minum? Masa nggak boleh untuk berwudhu? Jadi susah. Jadi susah. Semua itu mesti pakai ketentuan-ketentuan kan. Kalau gini caranya udahlah. Malas lah. Apalah salahnya? Apalah salahnya? Kalau kita gunakan ini untuk berwudhu. Kan lebih bagus lagi dari sekedar minum. Ini untuk sembahyang. Ya bukan itu masalahnya. Yang mendonasikan ini untuk minum. Kan amanah itu. Terlampau payah kaji ini. Ya udahlah kita apa? Yang akan datang ya, ini akan datang. Benda-benda yang mutanajis. Min ayana mutanajisah. Benda-benda yang mutanajis dan yang bisa disucikan dengan cara disama dan yang tak bisa disucikan akan datanglah. Ini penting untuk industri nanti ini. Ya. Kita tutup dulu. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.